Ada. Gerald. Ada ya. Zihan. Ada. Alhamdulillah. Ada. Semua cuma yang tidak hadir itu adalah satu ya. Nanti yang tidak tahu apa alasannya kenapa tidak hadir ya. Nanti kalian kalau mau izin mau bolos itu harus ngasih tahu ya. Mau ngasih tahu mau sakit mau izin harus dikasih tahu. Nah, masih semangat untuk belajar? Ayo kita berdiri dulu ya. Kita yel dulu ya biar tambah semangat belajarnya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk belima. Bagus, duduk lagi ya. Betul harus semangat seperti itu. Nah, sekarang kita mulai lagi belajar. Kita akan belajar P5 ya. Di mana tema kita hari kali ini adalah hidup berkelanjutan dan dalam topik kita ini adalah pengolahan sampah anorganik menjadi ekobrik. Di mana kita ini harus bisa memanfaatkan sampah-sampah ya yang dari plastik. Kita manfaatkan. Di sini lihat ada ekobrik dari limbah plastik menjadi karya artistik. Kita lihat lagi sebelumnya. Nah, apa itu ekobrik? Yo, ayo apa itu ekobrik? Ayo baca ke depan. Ibu pengen tahu baca. Pani ke depan. Apa itu ekobrik? Bacakan ya. Adalah sebuah inovasi yang dikembangkan sebagai solusi pengolahan limbah plastik. Diambil dari dua kata ekobrik disebut juga dengan Lingkungan. Nah, itu tadi sudah dibacakan. Apa itu? Duduk lagi ya. Terima kasih Fani. Ya, apa itu ekobrik? Bisa disebutkan ekobrik ini disebut juga dengan bata ramah lingkungan. Ayo siapa yang tahu maksud dari itu? Bata ramah lingkungan. Ayo siapa yang tahu? Gerald tahu nggak? Zihan? Hah? Apa maksudnya? barang bekas. Oh iya, barang bekas. Terus siapa lagi? Ayo. Menggunakan sampah menjadi berguna. Menggunakan sampah menjadi berguna dan sampah-sampah bisa dimanfaatkan, termasuk sampah yang bisa dimanfaatkan itu adalah sampah apa? Yang dari plastik ya. Ya bagus semuanya, itu tadi jawaban dari Fani bagus. Dari Putri. Nah kita belajar di sini supaya kalian bisa ya mencintai sumber daya yang ada di lingkungan sekitar yang dapat menopang kehidupan atau bisa mengenali jenis-jenis sampah organik ya. Lihat lagi di sini ada tuh manfaat ekobrik. Di situ ada ya manfaat ekobrik. Utama dari ekobrik ini adalah untuk mengelola limbah plastik, di mana ketimbang dibakar atau ditimbun nantinya akan meninggalkan sisa-sisa plastik yang berpotensi menjadi faktor pencemaran alam. Selain itu, inovasi ini juga memiliki manfaat lainnya yang dapat dilihat dari sisi fungsional serta sisi ekonomis. Nah, secara fungsional dilihat manfaatnya itu adalah menjadi bahan dasar dalam memproduksi sebuah barang, mulai dari perabotan,
seperti batako dan batu bata merah dan biasanya digunakan oleh beberapa komunitas pencinta lingkungan. Nah, di sini kalian juga sudah melihat adanya hasil-hasil dari kalian ini dibentuk seperti apa ini? Ya, bahan plastik ini dimasukkan ke dalam botol untuk dibuat ekobrik dan bisa juga dibikin kursi ya. Daripada kita dibuang sampahnya, kalau sampah plastik itu tidak bisa hancur kalau dibuang kecuali harus dibakar, bisa mengakibatkan kalau kita tidak dimanfaatkan oleh kita ini akan mengakibatkan banjir. Jadi lebih baik kita ini harus mau memanfaatkan bahan-bahan plastik daripada dibuang nantinya mengakibatkan banjir. Jadi kita harus memanfaatkannya, bisa dibikin yang hasil dari karet ini ekobrik. Dan dalam satu ini sini pinjam dulu Ibu. Dalam satu botol ini bisa beratnya berapa ini? 200. Kita coba ditimbang di sini ya, di gram. Ada enggak 200 ya? Harus sampai 200 sampai padat ya. Ini belum mencapai 200. Jadi kalian ini harus terus-terusan ambilin sampah yang dari plastik, itu baik dari bekas kopi ataupun siki, kita terus masukkan ke sini sampai mencapai 200 gram ya. Dan lagi sini nih, ayo kita bikin ekobrik. Nih sudah tadi kita siapkan botol plastik bekas atau tongkat kayu, gunting, sampah plastik dan timbangan. Kita sudah siap ya, udah ada botolnya, udah ini bahan-bahannya sudah digunting ya. Terus potongan sampah plastik dengan gunting hingga menjadi kecil-kecil. Ini sudah menjadi kecil-kecil ya, udah kecil. Nah ini seperti buatan siapa ini? Anaya ya. Terus yang ketiga ini masukkan potongan sampah plastik ke dalam botol bekas. Nah lalu padatkan dengan pompa, dimasukin sini terus-terusan ya sampai padat sampai mencapai 200 gram. Nah timbang setiap ekobrik, standar ekobrik ada 200 gram per botol air mineral berukuran 600 ml. Nah ini seperti ini ya. Satukan ekobrik dengan menggunakan lem sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah nanti kita satu lagi pinjam. Nah ini bisa disatukan ya, disatukan dan nantinya dilem sampai membentuk yang hasil yang kalian inginkan. Kalian inginnya menjadi apa kita bentuk nanti, tapi ini baru pemula ya, nanti perlu masih berkelanjutan lagi ini untuk materi ekobrik ini ya. Tidak berhenti sampai di sini, masih banyak materi yang akan disampaikannya. Nah contohnya itu bahan-bahannya ya, seperti bisa dibikin kursi, bisa dibikin ini, juga bisa dibikin hiasan-hiasan yang lainnya. Nah Ibu pengen tahu bisa dibikin lagi seperti yang kalian inginkan ya. Ini contoh sudah. Nah, jadi kesimpulan dari ekobrik ini bisa kalian simpulkan apa tujuan pembelajaran ekobrik di sini? Tujuannya apa? Ayo. Tujuannya apa dari pembelajaran ekobrik di sini? Nih kelompok ini, kelompok putri, tujuannya apa? Menghias. Tujuan dari pembelajaran ekobrik ini di kata putri kelompok 1 itu menghias. Ibu tanya dari kelompok ini tujuan pembelajaran ekobrik apa? Tujuan atau kesimpulannya apa? Belajar ekobrik, kesimpulannya apa? Kelompok 3. Gak apa-apa siapa aja boleh menjawabnya, gak mesti Denis. Ini bisa menjawab
silakan.